Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mari kita tata ulang semuanya mulai dari sekarang, ucap Landan. Yang lain mengangguk, kemudian semuanya keluar dari aula keluarga Lan, dan kembali untuk mempersiapkan apa yang terjadi dalam 4 hari lagi. Sedangkan Lin Tian dan Lan Jingyi, mereka berdua berjalan bersama di sebuah taman keluarga Lan yang dipenuhi dengan bunga. Lin Tian berhenti di depan taman itu, sambil melihat ke langit dengan wajah yang tenang. Sedangkan Lan Jingyi, dia hanya diam melihat Lin Tian. Kenapa kamu tidak kembali?" tanya Lin Tian kepada Lan Jingyi tanpa menoleh ke arahnya. Aku." Lan Jingyi tampak tidak tahu mau menjawab apa setelah ditanya oleh Lin Tian. "Kembalilah, dan berlatih lagi. Karena dalam beberapa hari lagi, pertempuran besar akan terjadi," ucap Lin Tian dengan wajah tenangnya. Mendengar perkataan Lin Tian, itu membuat Lan Jingyi merasa sedikit sedih, tapi dia berusaha untuk tersenyum ke arah Lin Tian. Kalau kamu butuh apa-apa, maka panggil saja aku," ucap Lan Jingyi. Lin Tian mengangguk, dan setelah melihat anggukan Lin Tian, akhirnya Lan Jingyi pergi dari sana dan meninggalkan Lin Tian sendirian. "Kakak," ucap bayi kecil. Bunga itu memang terasa indah, tapi kadang-kadang ada kalanya juga bunga itu terasa menyakitkan," ucap Lin Tian yang langsung membuat bayi kecil diam. Lin Tian sepertinya tahu kalau bayi kecil ingin menanyakan sesuatu tentang Lan Jingyi, karena itulah Lin Tian berkata seperti itu, dan ini membuat bayi kecil diam untuk sementara waktu. "Tapi Kak, bahkan jika bunga itu menyakitkan, tetap saja dia akan terlihat indah apabila kita benar-benar merawatnya," ucap bayi kecil. Lin Tian hanya tersenyum setelah mendengar perkataan bayi kecil, dan dia tidak menjawab apa yang dikatakan bayi kecil. Lin Tian hanya memandang semua bunga yang bermekaran dengan indahnya di halaman itu. Dalam pikiran Lin Tian, memang benar jika dirawat bunga itu akan tumbuh dengan indah. Tapi kadang-kadang sebuah keindahan itu bisa membuat orang iri, dan tanpa pikir panjang untuk menghancurkannya. Terkadang kita harus puas dengan apa yang kita dapat, tapi terkadang juga kita harus lebih rakus atau serakah untuk dapat mengubah sesuatu dalam hidup kita, ucap Lin Tian sambil melihat ke langit. Bayi kecil mengangguk setelah mendengar perkataan Lin Tian. Karena baik dia maupun Lin Tian jika puas dengan hidup mereka di dunia dewa sebelumnya, maka semua hal yang terjadi sekarang tidak akan terjadi. Tapi bedanya adalah, kehancuran dunia dewa dan kematian orang-orang di sana pasti tidak akan terhindarkan. Meskipun kadang-kadang salah untuk menjadi rakus atau serakah, tapi jika itu untuk dapat menolong beberapa orang saja, kenapa tidak? Lin Tian berjalan dan duduk di tengah taman itu dengan tenang, lalu dia memikirkan beberapa kehidupan yang terjadi saat dia masih kecil. Ketika dia dirawat oleh ibu harimau, lalu ditemukan oleh Kier, kemudian memiliki seorang ayah seperti Lin Hao, dan juga keluarga seperti orang-orang di Sekte Langit. Sampai dia menemukan kedua orang tua kandungnya sendirian, itu sudah berapa lama waktu berlalu hingga dia meninggalkan dunia dewa? Sudah berapa lama keluarganya berpikir kalau dia telah mati? Betapa sedihnya kedua istri cantiknya itu sekarang. Hal itu tentu saja berada di pikirkan Lin Tian setelah semua ini. Tapi apa tugas yang dia miliki ini? Itu membuat dia hanya bisa bertahan dalam kesepian. Dia hanya bisa berharap semua ini cepat berlalu, dan dia bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Di dunia yang hanya mengakui kekuatan yang berkuasa, dia pun tidak punya pilihan selain mengangkat senjata dan mengubah hal itu. Selangkah demi selangkah, akan kulakukan jika itu untuk seluruh makhluk di dunia ini. Selangkah demi selangkah juga, aku pasti akan melaksanakan tugasku,
Meskipun aku harus larut dalam kesepian tiada akhir, ucap Lin Tian dengan wajah sedih, tapi di hatinya sudah ada tekad yang membara. Bayi kecil pun juga terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Tian, dan dia juga dengan tatapan yang pasti melihat ke langit dengan tersenyum. Aku akan selalu menemanimu Kak, jika memang kamu larut dalam kesepian, maka aku akan menjadi saudaramu yang berbagi perasaan yang sama dengan dirimu. Dan saat semua berakhir, maka marilah kita hapus kesepian kita dengan kebahagiaan yang kita harapkan, ucap bayi kecil dengan senyum pasti di wajahnya. Iya, balas Lin Tian sambil tersenyum. Mungkin dia merasa kesepian, tapi yang sebenarnya itu tidak. Karena dia memiliki saudara, yang mau berbagi segala hal bersama dengan dirinya. Mungkin sekarang di dalam hati Lin Tian, dia sendirilah yang berpikir kalau dia sendirian dalam kegelapan. Tapi yang sebenarnya adalah, itu masih ada cahaya yang menerangi setiap langkahnya untuk terus maju. Ngomong-ngomong tentang sesuatu, apakah tidak masalah dengan Xiaolong yang menjaga dan memberi instruksi kepada Feng Yin? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Oh, kakak tenang saja, karena dia adalah naga langit. Tentu saja itu tidak masalah, dan mungkin sekarang dia sedang bersenang di sana, balas bayi kecil dengan tersenyum. Lin Tian mengangguk sedikit, dan memejamkan matanya untuk sesaat, sebelum menanyakan sesuatu yang membuat bayi kecil agak ragu untuk menjelaskannya. Naga langit, apa itu naga langit? Apakah ada perbedaannya dengan Lin Long? Tanya Lin Tian dengan wajah penuh rasa penasaran. Bayi kecil pun terdiam, karena sepertinya dia berencana untuk tidak memberitahu Lin Tian sebelum waktunya tiba. Tapi saat Lin Tian yang dengan wajah tenang bertanya kepada dirinya, itu membuat bayi kecil menjadi ragu. Kakak, aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi kakak tenang saja, jika waktunya sudah datang, aku dan naga kecil pasti akan memberitahu kakak, balas bayi kecil agak gugup. Hufha, aku mengerti. Baik kamu maupun naga kecil, sepertinya kalian berdua telah sepakat bukan, ucap Lin Tian. Bayi kecil mengangguk setelah mendengar perkataan Lin Tian itu, karena memang benar kalau dia dan naga kecil telah sepakat untuk tidak mengatakan hal itu sekarang kepada Lin Tian. Karena jika Lin Tian tahu, itu hanya akan membuat dia tidak fokus, dan terganggu di setiap langkah dan rencana yang sudah dia susun sendiri. Tapi apakah kamu yakin Xiaolong akan baik-baik saja? Tanya Lin Tian dengan agak ragu. Tenang saja Kak, orang itu pasti baik-baik saja sekarang, balas bayi kecil dengan sangat yakin. Lin Tian hanya mengangguk, dan hanya duduk sambil menikmati indahnya taman yang ada di sana. Dia duduk sampai matahari terbenam, sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Sedangkan di tempat lain, naga kecil, coba sini aku dandani. Kamu akan terlihat sangat cantik nanti, ucap salah satu wanita yang diselamatkan oleh Lin Tian. Itu, aku ini laki-laki, dan bukan wanita, ucap naga kecil yang terlihat telah didandani, dan memakai sebuah pakalan wanita yang sesuai ukuran tubuhnya. Hahaha, lihatlah, dia sangat imut bukan? Benarkan saudari Feng, ucap wanita lainnya, setelah memberi beberapa pewarna wajah kepada naga kecil. Feng Yin tersenyum ketika melihat kelakuan para wanita yang tadinya sangat ingin mati, tapi sekarang sangat bahagia di hadapannya itu. Sejak dari pagi, naga kecil mengubah wajah para wanita itu yang tadinya terlihat sangat lesu, kini menjadi sangat bersemangat. Saat itu Feng Yin juga berusaha membuat mereka untuk tegar dan kuat, namun sayangnya itu tidak berhasil. Barulah saat naga kecil muncul dan bertindak seperti seorang guru, itu membuat para wanita yang tadinya sedih langsung tertarik akan keimutan naga kecil. Dalam kesedihannya, naga kecil dipaksa untuk melakukan banyak hal yang memalukan. Bahkan para wanita itu pun tidak ragu untuk menandaninya seperti boneka. Tentu saja Feng Yin tidak mencegah hal itu,
lalu dia hanya tersenyum, dan membiarkan wanita yang selamat itu melakukan apapun yang dia inginkan kepada naga kecil. "Ah, dia terlalu imut, biarkan aku memeluknya," ucap seorang wanita yang juga cantik dan memiliki bentuk tubuh yang menarik. Naga kecil ditarik ke dalam pelukan wanita itu, dan ini membuat dia tidak bisa bernafas. Sampai-sampai, dia mengoceh di dalam pelukan wanita itu. "Aku sulit bernua puas," ucap naga kecil dengan terputus-putus karena dia tidak bisa bernafas, karena dihimpit oleh pelukan si wanita. "Ah, saudari, kamu hampir membunuhnya," ucap wanita lain sambil menarik naga kecil dari pelukan wanita yang memeluk tadi. "Hufha, selamat," ucap naga kecil. Tapi baru saja dia berpikir akan selamat, tapi dia terus ditarik sampai hampir mati oleh wanita-wanita yang gila akan keimutan dirinya itu. "Ah, kakak, kenapa sekarang aku berpikir menjadi imut juga sebuah bencana?" ucap naga kecil dalam hatinya. Jika dia bisa menangis, pasti dia akan menangis. Tapi sekarang, dia tidak bisa menangis. Meskipun itu terlihat bahagia dan bikin iri, tapi dia juga merasakan kepahitan juga yang membuat dia tidak merasakan kebahagiaan. Cerita berpindah. "Apakah semuanya sudah siap?" tanya Tetua Agung kepada Dewa Kehancuran. "Tentu saja sudah siap, dan semuanya berjalan dengan lancar. Apalagi dengan 3 orang yang Tetua Agung kirimkan, maka keempat keluarga itu akan menjadi pengorbanan kita," balas Dewa Kehancuran. Tetua Agung mengangguk puas dengan hasil yang dijawab oleh Dewa Kehancuran, dan Tetua Agung sedikit tersenyum sebelum memikirkan apa yang nanti akan terjadi di alam kehancuran ini. Dan mengingat kembali apa yang dikatakan tuannya, jika dia berhasil menguasai dan memberikan banyak pengorbanan, maka dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari tuannya. "Aku sudah tidak sabar ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh 4 keluarga itu nanti, setelah mereka tahu semuanya," ucap Tetua Agung dengan penuh senyum. Dewa Kehancuran juga tersenyum, dia harus menguasai alam kehancuran ini, dan membuat Tetua Agung bangga dengan pencapaiannya. Lalu dengan begitu, kemungkinan dia bisa bertemu dengan tuan yang dikatakan oleh Tetua Agung itu, pasti akan sangat tinggi. Dunia Dewa, Sekte Langit. "Apakah ada berita?" tanya Bing yang dengan wajah serius. "Tidak ada, tapi kami dapat pastikan kalau informasi tentang masalah itu benar," balas Laolu dengan wajah serius. "Dalam beberapa tahun ini, Sekte Langit telah menyelidiki peristiwa yang terjadi, setelah Lin Tian dan 3 orang lainnya mengorbankan diri. Mereka mengetahui kalau 3 orang yang mati di tangan Dewa Api Iblis hanyalah 3 orang saja, dari 7 pemimpin orang berpakaian naga dan Phoenix itu. Sedangkan untuk 4 orang lainnya, mereka masih berkeliaran di Dunai Dewa. Karena hal itulah, Bing yang merasa kalau dunia dewa akan mulai dalam peperangan besar lagi. Dia juga sudah memberitahukan kepada 2 kaisar dan juga Lin Dong tentang persoalan ini, dan tentu saja mereka juga telah merespon. Dengan segera, mereka mengirim orang-orang mereka ke seluruh tempat, untuk mencari informasi di mana tempat persembunyian mereka. Namun sayangnya, sampai sekarang belum ada yang tahu di mana mereka bersembunyi, dan hal itu membuat kebingungan di pikiran Bing Yang dan 3 orang lainnya. Apalagi sejak beberapa tahun lalu, Sekte Langit juga telah masuk ke dalam jajaran pelindung dunia dewa. Karena mereka memiliki banyak dewa tingkat tinggi, dan berbagai dewa langit di dalam sekte tersebut. Baiklah, tetap waspada, dan nanti kirimkan surat kepada saudara Lin untuk mengatakan kalau aku ingin bertemu dengan dia secara langsung, ucap Bing Yang. Baiklah saudara, balas Laolu. Mungkin satu-satunya orang yang berani berbicara dengan Lin Dong di dunia ini. Baik itu di dalam keluarga ataupun saudara Lin Dong, dia adalah Bing Yang. Sekarang status Lin Dong sudah sangat tinggi, itu sejak dia mencapai alam dewa ilahi tingkat tinggi.
Dan sejak beberapa tahun ini, orang-orang pun tidak tahu sudah sejauh mana dia melangkah maju. Itu karena, Lin Dong jarang sekali menunjukkan dirinya. "Cih, kalian telah membuat banyak orang frustasi," ucap Bing yang sambil melihat ke langit. Tentu saja ucapan yang dia lontarkan untuk Lin Tian dan 4 lainnya, karena mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk kehidupan dunia dewa. Bahkan sekarang di dunia dewa, itu ada beberapa tempat yang membangun monumen kelima saudara itu, dan juga memang ada keuntungan dari apa yang dilakukan oleh Lin Tian dengan yang lainnya. Contohnya seperti banyaknya peningkatan kekuatan yang terjadi, terhadap generasi muda maupun yang tua dalam hal kekuatan. Dan juga anak-anak muda di dunia dewa, mereka jadi banyak yang bercita-cita untuk bisa menjadi seperti mereka. Di Sekte Seni Bela Diri, halaman di mana tempat Lin Tian dulu tinggal. 2 wanita cantik menggunakan cadar, mereka sedang terlihat membersihkan halaman rumah itu dengan tenang. Dengan satu wanita menggunakan gaun berwarna putih, dan satunya lagi dengan gaun berwarna biru. Dan terlihat seorang gadis muda yang juga ikut membantu mereka berdua, dan membersihkan halaman rumah itu. "Ibu, apakah ayah benar masih hidup?" ucap gadis itu yang bertanya kepada kedua wanita di sana. Kenapa Ru'er tidak yakin? Ayahmu itu sangat kuat, dan juga ada paman bayimu bersamanya," jawab wanita dengan gaun berwarna putih, yang mana dia adalah Mu Suanyin. "Iya, benar kata ibumu itu. Ayahmu itu sangatlah kuat, dan dia tidak akan mati dengan begitu mudahnya," tambah Ling Su'er kepada Lin Ru'er yang terlihat sedih. Aku hanya merindukan ayah," ucap Lin Ru'er. Sejak kepergian Lin Tian, dia merasa sangat kesepian. Kadang-kadang dia hanya pergi berlatih, atau kembali ke rumah dan berharap bisa melihat Lin Tian kembali. Tapi hal itu tidak kunjung dia dapatkan. "Ru'erim, percayalah, cepat atau lambat keluarga kita pasti akan berkumpul lagi," ucap Mu Suanyin dengan lembut. Ling Su'er juga mengangguk, mereka hanya bisa menunggu Lin Tian kembali ke tempat mereka, dan hidup bersama mereka lagi. "Tapi Bu, bagaimana jika ayah membawa wanita lain lagi?" tanya Lin Ru'er yang tiba-tiba. Langsung sontak saja, wajah Mu Suanyin terlihat tersenyum, tapi itu sangat menakutkan jika dilihat oleh Ling Su'er dan juga Lin Ru'er. "Tenang saja, jika dia berani melakukan hal itu, maka kita gantung saja jadi gerbang sekte kita. Dan mari kita lihat, apakah dia benar-benar berani melakukan hal itu," ucap Mu Suanyin dengan lembut, tapi suara itu terasa dingin jika didengar oleh keduanya. "Ibu Mu Suanyin memang menakutkan," ucap Lin Ru'er dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."